Shalom. Mari saat ini saya mengajak setiap kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan korban syukur dan pujian kepada Allah yang hidup. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk datang kepada-Nya. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sungguh tak terbatas kasih-Mu, sungguh tak terbatas kuasa-Mu. Karya-Mu Tuhan masih terjadi. Kuasa-Mu Tuhan masih Kau nyatakan. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang berkuasa. Sungguh Engkau Tuhan
Setiap rindu kami Tuhan datang kepadamu, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan korban syukur atas segala karyamu ya Bapa. Haleluya, Engkau ajaib, Engkau ajaib ya Tuhan. Inanarala marala marala lamo, shirerara lamo. Ajar kami lebih lagi Tuhan, berserah hanya kepadamu dan selalu hidup dalam tuntunanmu dan penyertaanmu Tuhan yang selalu nyata buat kami. Terima kasih Tuhan. Inarala malama ralama ralamu, shikirala malama ralama lama 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 lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu masih bekerja sampai hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup membuka jalan buat kehidupan kami. Sungguh kami percaya Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk itu Tuhan, pagi ini Bapa, Tuhan urapi setiap kami lebih lagi, agar kami semakin mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Juga urapi hamba-Mu ya Bapa, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuat kuasa-Mu penuh atas hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan akan membawa hidup kami semakin dikuatkan, membawa hidup kami semakin berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu, menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, berjumpa lagi di dalam doa pagi. Tema gereja yaitu restorasi kedewasaan rohani. Dan gereja juga memiliki subtema yaitu tentang Tuhan memberi kemenangan. Bagaimana kita menjadi kemenangan, kita memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan setiap segala pergumulan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami yang namanya kedewasaan rohani, saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara di Alkitab di ayat 7. Nah, firman Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sekali lagi saya bacakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya dari buat kita semua adalah bagaimana cara Tuhan bisa memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita supaya kemenangan yang kita inginkan itu terjadi dalam segala pergumulan hidup kita. Nah, di dalam Mazmur tadi dikatakan yang bagian A dikatakan bahwa orang yang diurapinya akan diberi kemenangan. Nah, jadi ketika engkau diurapi, jadi ketika engkau mengalami yang namanya pengurapan, kau akan mengalami yang namanya kemenangan di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi persoalan saat ini, kita harus membangun, kita harus meminta pengurapannya daripada Tuhan. Minta Tuhan selalu mengurapi kita setiap pagi. Seperti Raja Daud,
Dia selalu memenangkan peperangan. Dia selalu mendapatkan kemenangan setiap dia berperang, menghadapi lawan siapapun, menghadapi musuh apapun. Daud selalu menang. Apa kuncinya Daud supaya sehingga dia selalu menang di dalam peperangannya? Yaitu dia mengalami yang namanya pengurapan. Dia diurapi oleh Samuel. Coba kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, firman Tuhan berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ Samuel mengurapi Daud sehingga mulai hari itu kemenangan demi kemenangan terjadi atas kehidupan Daud. Ketika dia menghadapi Filistin, bangsa Filistin menghadapi Goliat, sebelum dia berperang dia diurapi Samuel dan akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apa yang sedang kita alami? Ketika engkau meminta pengurapan daripada Tuhan, maka kemenangan atas segala persoalan di dalam kehidupan kita akan kita dapatkan. Kemenangan atas sakit penyakit kita, kemenangan atas ekonomi kita, kemenangan atas masa depan kita, Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita selama kita selalu minta pengurapan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau diurapi Tuhan, maka kau akan mengalami yang namanya kedewasaan rohani, dan kau akan mengalami yang namanya kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengalami kemenangan? Yang kedua, supaya hidup kita dalam kemenangan dan selalu mengandalkan Tuhan. Seperti Daud, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Apapun yang dilakukan Daud, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Coba kita baca di dalam 1 Samuel. Di ayat itu Daud selalu mengandalkan Tuhan. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau datangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau kita membaca di ayat 45 ini, bahwa Daud benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau engkau mau hidup kita mengalami yang namanya kemenangan, kita harus mau mengandalkan Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Jadi ketika Daud berperang melawan bangsa manapun, bangsa Filistin, bangsa apapun yang dia hadapinya, dia selalu mencari Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan, sehingga dia mendapatkan kemenangan. Karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Daud begitu luar biasa mengandalkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita. Terus dengan kehidupan kita bagaimana? Saat ini mungkin kau mengalami medan perang di dalam perekonomian. Saat ini mungkin kau menghadapi medan perang di dalam kehidupanmu. Oh, kok berat ya hidup ini. Kau sedang mengalami di dalam bidang medan perang usahamu yang kurang bagus. Kau sedang berada di medan perang dengan ujian hidup tentang perekonomian yang susah. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, apapun medan perang kita, dimanapun medan kita berada, ingat kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti Daud,
selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Saya percaya dan yakin ketika Bapak, Ibu, Saudara mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka ketika kita berperang terhadap apapun, peperangan apapun yang kita hadapi, kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Jangan pernah takut ketika kita menghadapi masalah. Ingat seperti Daud, dia selalu minta pengurapan kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kepada kita semua, kita belajar, kita teladani Daud. Kita minta pengurapan yang daripada Tuhan. Kita minta pengurapan yang lebih lagi setiap hari. Kita berdoa minta pengurapan demi pengurapan. Sehingga kemenangan demi kemenangan. Sehingga apapun yang saat ini kita alami, dimanapun medan perang kita, maka kemenangan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hanya 2 poin yang kita pelajari hari ini. Sebelum saya tutup firman Tuhan, ada satu tulisan yang luar biasa buat saya pribadi, yaitu seperti ini. Kemenangan bukan saat saya berdiri. Kemenangan adalah ketika saya menyadari bahwa saya tidak dapat melakukannya sendiri. Saya ulangi lagi. Kemenangan bukan saat saya berdiri. Kemenangan adalah ketika saya menyadari bahwa saya tidak dapat melakukan sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, saya menyadari dalam kehidupan saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri. Makanya tuh saya setiap hari berdoa minta kepada Tuhan untuk pengurapan. Tuhan mengurapi hidup saya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar 2 hal supaya hidup kita menjadi mengalami kemenangan. Jadi ketika engkau mengalami yang namanya restorasi kedewasaan rohani, maka kau meminta pengurapan dan mengandalkan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan kita dapatkan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan semakin memberkati Bapak Ibu Saudara yang saat ini menyaksikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.